Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belas Kasihan Bukan Persembahan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 7 dan 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita mendengarkan ungkapan ini? Hukum harus ditegakkan. Hukum itu tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua orang memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum. Namun, setidaknya kita bisa menerima apa yang dikatakan ini, bahwa hukum digunakan untuk membuat hidup bersama menjadi teratur dan nyaman untuk dijalani. Betul? Orang-orang Farisi tidak bisa terima bahwa para murid Yesus melanggar hukum Sabat karena mereka memetik bulir gandum dan memakannya karena mereka lapar. Tuhan Yesus merespons keberatan orang-orang ini dengan mengingatkan mereka akan apa yang telah pernah terjadi di masa lalu. Raja Daud saja, kata Yesus, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Saudara-saudari terkasih, lebih daripada itu, Tuhan Yesus juga menunjukkan apa yang telah dilanggar oleh para imam terhadap hukum Sabat. Namun mereka tidak dikatakan bersalah. Bilangan bab 28 ayat 9 dan 10. Baik Daud dan pengikutnya, juga para imam itu telah melanggar hukum Sabat. Namun mereka melakukan hal-hal itu untuk menyelamatkan hidup mereka yang lebih berharga dari apapun. Lalu Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka dengan berkata, "Di sini ada yang melebihi bait Allah. Dialah Anak Manusia yang adalah Tuhan atas hari Sabat." Perhatikan apa yang tersirat dari jawaban Tuhan Yesus itu. Ia memperlakukan dengan adil penerapan hukum Sabat itu, baik untuk para muridnya, untuk Daud dan para pengikutnya, juga untuk para imam yang melanggar hukum Sabat. Dan inilah kesimpulan yang harus mereka pahami dalam penerapan hukum Sabat secara benar. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tidak bersalah itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Hukum yang menindas hak untuk hidup orang adalah hukum yang lalim. Itulah sebabnya sampai hari ini Gereja Katolik
tidak setuju dengan putusan hakim untuk hukuman mati. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi sesungguhnya sedang mencari-cari celah untuk mempersalahkan Yesus. Mereka menyadari bahwa Yesus adalah seorang guru muda yang sedemikian berpengaruh. Tambahan pula ia melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsanya. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta bisa melihat kembali, dan bahkan ia membangkitkan orang yang sudah mati. Mereka terus berusaha mencari-cari hal-hal yang bisa menjerat Yesus. Salah satunya ini, Yesus dianggap sebagai guru yang tidak becus mendidik para muridnya karena mereka dengan mudah melanggar hukum Sabat dengan memakan bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempersoalkan hal itu. Dia langsung pada pokok pikiran mereka yang sesat. Orang lapar memang harus makan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hidup itu lebih penting daripada sekedar menegakkan hukum. Tuhan Yesus membuka kedok kemunafikan mereka yang sok taat pada hukum-hukum yang diwariskan oleh Musa dan para nabi sebelum kedatangannya. Dengan mengutip kejadian di masa lalu yang pasti mereka ketahui, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Raja Daud dan para imam, mereka tidak berdaya. Melalui kitab Hosea bab 6 ayat 6 ditegaskan oleh Yesus, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan." Jiwa dari hukum itu adalah moral kehidupan dan ditopang oleh rasa kemanusiaan yang disebut dengan rasa belas kasihan. Saudara-saudari terkasih, usaha orang-orang Farisi untuk mempersalahkan Yesus karena membiarkan para muridnya melanggar hukum Sabat dihentikan seketika oleh Yesus. Bahkan melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang moral kehidupan. Juga kepada kita yang saat ini sedang mendengarkan firman hari ini, kita juga diingatkan untuk tidak terlalu bersikap legalistis. Pengalaman kecil ini mungkin bisa membantu kita untuk menangkap pesan Injil ini. Seorang gadis hampir sebulan tidak datang merayakan Ekaristi. Apakah dia melanggar hukum yang mengatakan, "Kuduskanlah hari Tuhan dan rayakanlah hari Minggu sebagai hari Tuhan"? Jawabannya ini: dia harus menunggui ayahnya yang sedang koma di ICU, sedangkan ibunya sudah almarhumah. Ayahnya pulih setelah waktu itu, namun masih harus tetap dirawat. Apakah dia melanggar hukum Tuhan? Tidak, kataku. Dia justru sedang menegakkan hukum kasih. Dia mencintai Allah dalam diri ayahnya. Jangan mudah menghukum orang, sebab tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada kasih kepada sesama manusia dan Tuhan. Apakah aku termasuk orang yang suka menjelekkan sesamaku dan menebarkan gosip atau hoaks dan merasa diri paling benar?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah membuka pikiran dan hati kami sehingga dapat memahami arti pentingnya belas kasihan dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjalankannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.